Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muzaki. Saya berasal dari kota Subulu Salam dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh. Dan saya berada di Fakultas Hukum dan Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya berasal dari unit 7 dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Karya ini berjudul Inflasi. Karya ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang berada di Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen, atau bisa disebut dengan IHK. IHK merupakan kumpulan harga dari berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah contoh perkembangan inflasi yang berada di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kenaikan permintaan agregat, yaitu peningkatan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan investasi, dan peningkatan ekspor. Yang kedua itu kenaikan biaya produksi, yaitu peningkatan biaya yang harus dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kenaikan biaya produksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah, dan kenaikan pajak. Yang ketiga ada kenaikan jumlah uang beredar, yaitu peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kenaikan jumlah uang beredar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan moneter yang ekspansif dan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi, yaitu yang pertama menurunnya daya beli masyarakat, yang kedua meningkatkan biaya produksi, dan yang ketiga meningkatkan ketidakpastian perekonomian. Berikut adalah contoh-contoh inflasi yang terjadi di negara Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengendalikan inflasi. Yang pemerintah dapat menggunakan berbagai kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diambil oleh bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi antara lain kenaikan suku bunga, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Yang kedua, penjualan surat berharga, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menyerap dari masyarakat. Yang cara kedua yaitu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan pajak, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dengan cara mengurangi pendapatan masyarakat. Yang kedua itu pengurangan pengeluaran pemerintah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Ada beberapa jenis inflasi yang saya ketahui,
berdasarkan tingkatnya inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Inflasi yang sedang antara 10 hingga 30% per tahun, inflasi berat antara 30 hingga 100% per tahun. Berdasarkan sebab, yang pertama itu demandful inflation, muncul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Dan yang kedua, bottleneck inflation. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Ada yang berdasarkan sifatnya inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi ini ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah. Jadi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua itu inflasi menengah atau galloping inflation, ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang dalam jangka waktu yang pendek dan memiliki sifat akselerasi. Artinya harga mingguan atau bulan ini lebih tinggi dibanding harga mingguan atau bulan yang lalu. Inflasi tinggi, hyperinflation. Inflasi jenis ini merupakan inflasi yang parah sehingga masyarakat tidak bisa lagi menyimpan uangnya. Perputaran yang terjadi begitu cepat dan akhirnya harga naik secara akselerasi.